Siapapun kalian, kalau sudah pernah naik mobil ini, dijamin nggak bakal mau geser lagi ke Pajero atau Fortuner, karena memang bukan kelasnya. Di samping saya ini ada Palisade paling mahal, Palisade AWD XRT, lebih mahal sekitar 28 juta dibandingin yang AWD biasa, atau sekitar 164 juta dibandingin yang signature 4x2. Apa aja sih bedanya? Kira-kira worth it apa enggak sih? Kalau menurut gue sih semakin ganteng, dan benar yang tadi saya bilang, kalau kalian sudah naik mobil ini, disuruh balik lagi ke Pajero atau Fortuner, selain memang bukan levelnya, pasti nggak bakalan mau, karena ini nyaman dan benar-benar luas. Kuncinya seperti ini, ada tombol lock, unlock, ini hole untuk buka bagasi, dan ini untuk starter mesinnya. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan Hyundai Bluelink ya. Dia tetap ada kunci manual, kuncinya nanti dapat 2 seperti ini. Looks dari tampak depan, yang pasti beda itu adalah semua serba di trim tuh hitam ya. Jadi dari logo, dan ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kameranya cukup bening kali ini, grill ini hitam semua, perlampuan sudah proyektor LED, full LED system tuh, sampai ada tulisannya tuh, Hyundai full LED system, dan ini lampu sennya letaknya ada di atas, parking sensor tentunya ada di sebelah sini, ya kan, termasuk di bagian kaca depan, itu karena sudah dilengkapi Hyundai Smart Sense yang 2.0, jadi dia sudah ada forward collision avoidance assist, adaptive, lane keeping assist, lane following, blind spot, dia juga sudah lengkap semua. Jadi dari tampilan tampak depan kayak gini, menurut saya udah semakin ganteng ya kan. Mengesankan mobil ini semakin elegan, sporty juga. Masih menggunakan mesin yang sama dibandingin yang AWD biasa, 2200 cc. Tenaganya sekitar 200 PS dengan torsi sekitar 440 Nm. Ini sudah dapat peredam, sudah dapat hidrolik. Nah, udah sewajarnya ya mobil-mobil harganya ya ini udah di harga 1M ke atas ya, sudah dapat hidrolik kayak gini. Ini ada emblem CRDI 16 valve ya kan. Air intake-nya cukup tinggi ya, cukup tinggi banget nih. Dan mungkin ada teman-teman yang mungkin kayak masih merasa adalah ngapain sih pakai di jalanan aspal perlu AWD. Jadi AWD itu nggak hanya diperlukan pada saat off-road sih guys. Jadi kalau misalkan dipakai di jalan raya itu lebih mengurangi aquaplaning dan segala macam. Jadi lebih safety juga gitu loh. Dan saya jamin sih kalau kalian sudah pernah naik mobil ini ya, misalkan suruh balik lagi ya ke dua Arogan itu sih pasti nggak mau. Karena di sini jadi driver enak, jadi penumpang juga enak. Yang unik, meskipun ini terlihat panjang, tapi wheelbase-nya kalah sama Ioniq 5 loh. Panjangnya 4995, wheelbase-nya cuma 2,9, tapi cukup nyaman lah ya. Ini memang secara wheelbase memang mirip-mirip kayak Fortuner Pajero, tapi sebenarnya kelasnya beda. Ini lebih tinggi. Nah, yang baru sekarang, velgnya dibikin black glossy kayak gini, dan tentunya sudah dilengkapi dengan TPMS, tire pressure monitoring, terus rem depan belakang juga sudah cakram, rem ABS, ABD, BA, hill start assist, dia sudah ada semua. Set cladding-nya bahan dop di sebelah sini, dan yang terbaru juga set cladding nih, set skirt ya. Set skirtnya di sini juga bahan dop juga. Jadi XRT-nya beda di sini. Udah ada kamera around view monitor, terus di sini tuh kayak ada lampu, dan di sini juga ada lampu sein, ini lampu sein juga. Handle-nya dia satin chrome, udah dilengkapi dengan smart entry, ya kan. Terus di sini juga satin chrome window line-nya, ini juga satin chrome, sudah dikasih roof rail. Tangki BBM letaknya ada sebelah kiri dan muat sekitar 71 liter. Ya kali ya kalau sudah mobilnya Palisade diisi biosolar nggak boleh, minimum tuh Dex Light. Nah, semakin cantik ya kan, di sini kacanya dibikin full sampai belakang kayak gini ya. Tuh. Jadi tampilan dari tampak depan, samping itu terlihat sangat elegan. Nih, ground clearance-nya itu ya. Kalau di bagian side skirt sini hampir 30 cm, ya kan. Lebarnya 1975, tingginya 1750, dan tentunya sudah ada rear cross traffic alert. Jadi kalau pas mundur ada mobil, motor yang lain dia bisa ngerem sendiri. Jadi canggih banget. Ada emblem XRT Palisade, ini emblem Hyundai-nya. Kalau misalkan yang dibikin hitam semua, itu pasti bakal lebih keren ya. Ada kamera mundur juga, around view monitor, parking sensor, dan ini underguard di sini itu juga black glossy ya. Dan ini lampu mundur, muffler letaknya sebelah kanan. Ban serep letaknya ada di bawah, dan dia sama persis dengan keempat ban lainnya. Nih, bagasinya cukup gede. Ini kayak karpet-karpet pembelian nanti sudah include dapet. Di sebelah sini, nah ini ada tempat penyimpanan tertutup sedikit kayak dongkrak,
Terus ini kayak separator, kalau misalkan kalian nggak mau pakai baris ketiganya itu bisa dilipat rata. Dan ini warnanya tuh bergendi gini ya guys ya. Warnanya bergendi, bisa dilipat rata seperti ini. Bayangin kan segede apa. Coba kita ukur. Nah, di sini hampir sekitar 130 cm ya. Untuk panjang dari situ baris kedua sampai sini, hampir 130 cm. Cukup gede. Nah, kalau bagian atas ini hampir 82 cm. Dan di sebelah sini, ini juga sebenarnya ada untuk ngelipet baris kedua. Kalau misalnya dipencet, dia nanti akan lipat. Cuman untuk lipat baliknya itu harus manual, dan di sini juga ada power outlet. Speakernya ada sampai belakang Infinity. Kalau mau ngelipat lagi bisa dari sini. Nggak usah takut kejepit karena dia ada jam protection. Aman. Mobil yang habis direview oleh Mas Teguh ini, Hyundai Palisade XRT, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 100 jutaan aja atau angsuran mulai dari 8 jutaan aja. Selain melayani penjualan secara cash, kita juga melayani kredit dengan bunga 0% selama 1 atau 2 tahun, tenor sampai 8 tahun, opsi pembayaran 50-50 atau balloon payment, dan Bapak dan Ibu bisa konsultasikan langsung aja atau menghubungi Vindra dulu di nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita buat janji temu dulu sambil cek unit dan test drive Palisade XRT. Bagi Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan mobil Hyundai impiannya, kita cek langsung aja ke Hyundai Bintaro. Ini untuk line up-nya lengkap loh di sini. Bapak dan Ibu hubungi Vindra aja di nomor telepon yang di bawah ini. Nanti Vindra bantu jadwalkan untuk janji temunya. Ditunggu kedatangannya ya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Kita starter mesin dulu ya. Oh, mesinnya aja seksi banget gitu loh. Dan yang terbaru sekarang itu sudah ada BlueLink. Itu kepake banget guys, karena kalian bisa kontrol mobil dari handphone aja. 1 handphone master, 4 handphone lainnya. Kita buka dulu nih. Nih ya. Tuh, panoramiknya super besar. Dan ini juga bisa dibuka. Tuh. Yang sunroof yang bisa dibuka hanya bagian depan doang ya. Kalau kalian mau nutup, tutup aja, kecil doang. Dan ini masih manual. Nah, untuk warna bergendi ini, plafonnya itu hitam semua sih kayak gini. Makanya tadi saya bilang ya, kalau kalian naik mobil ini tuh cocok jadi driver juga nyaman. Duduk di baris kedua juga cukup nyaman, karena ada penghangat dan pendingin, baik di depan maupun di bagian belakang gitu loh. Nah, yang mungkin kalian belum terbiasa tuh kayak misalkan tuas personalnya di mana Mas, gak ada, karena dia bentuknya pencet-pencet nih. PRND. Dan meskipun mobil ini canggih, dia tidak menghilangkan tombol-tombol fisik sih. Di sini kayak ada yang terbaru sekarang, ada maps, ada navigasi, ada radio, ada media. Nah, ini untuk kayak volume, ya kan tuh. Dia tetap masih ada gitu loh untuk tombol-tombol fisik. Nah, oh volumenya sebelah sini guys. Volume letaknya sebelah sini. Nah, ini untuk kayak misalkan buat geser-geser tempat, zoom in, zoom out kayak gitu. Dan AC-nya dia sudah dual zone. Ini di bagian depan. Matiin parking sensor, ini shortcut untuk kameranya, dia cukup jernih ya. Jadi nggak kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya. Ini drive mode-nya tinggal diputar-putar. Ada smart, eco, comfort, ya kan, sport. Tuh. Dan di sini ada port USB, ada wireless charger juga, ada tempat cup holder, ya kan. Kalau misalnya kalian nggak pakai, ini bisa ditutup. Nah, ini konsol cukup gede, ada power outlet juga, ada 2 di sini. Tuh, gini. Dan di sini ada setting memori, ada 2. Speaker Infinity, sudah tombol-tombol detectable. Dan tadi saya mention di sini ada save exit. Jadi kalau ini dipencet, itu baris kedua nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi buat safety sih. Dan di sini sun visor-nya kiri dan kanan warna hitam, ada lampu juga, ada kaca ya kan. Nah, kalau spionnya di sini sih sudah auto ceramic mirror ya guys. Perlampuan ini sudah LED semua. Dan ini tombol BlueLink, ada 2. Yang ini kalau misalkan terjadi masalah dengan mobil, nah ini terjadi masalah kalau untuk penumpangnya gitu loh. Dan ini, nah ini tuh ada untuk kayak kaca untuk ngobrol sama penumpang belakang. Dan kalau kalian sudah aktifkan, kalian tuh misalkan mau ngobrol sama penumpang belakang tuh bisa. Aku udah pernah bikin video dulu kan, ngobrol sampai penumpang baris gitu. Sebenarnya nggak pakai itu juga cukup kedengeran sih. Cuman kalau pakai ini, kalian ngomongnya nggak perlu teriak-teriak. Dan mungkin nggak terbiasa adalah kayak rem tangan diletakkan dari sebelah sini gitu.
kenapa nggak di sini sekalian gitu ya? Nah, itu di sini menunya lengkap banget, ada kiblat, peta, navigasi, proyeksi ponsel. Cuman setahu saya, proyeksi ponsel itu masih pakai kabel, ada mode senyap juga dan segala macam gitu loh. Jadi teman-teman, kalau misalkan ini dijual sekitar 1,2 M, yes or no. Nanti kalau misalkan kalian mau nanya harga bisa langsung sama Mas Pindra aja. Bukaan pintunya hampir 108 dan di sini mungkin kalian nggak bakal ketemu di mana mas celoknya, karena celoknya itu langsung dari sisi driver dan ini semua window sudah auto up and down. Kalian juga bisa tutup tirai kalau butuh privasi lebih, tempat cup holder juga cukup banyak dan kita geser ya. Tuh. Dengan wheelbase sekitar 2,9 ini berasa cukup lega banget. Di sini juga ada pengaturan AC, ada ini pengaturan joknya nih, mau dingin mau hangat, ada power outlet juga. Dan yang menarik adalah sini joknya itu captain seat kayak gini kan. Dan ini panoramik, nggak bisa dibuka, yang bisa dibuka dari bagian depan doang. Terus ini ventilasi AC, ini lampu sudah LED, ada hand grip kiri dan kanan, airbag juga sampai pilar-pilar seperti ini ya. Dan di sini ada seat back pocket. Terus kalau enaknya jok captain seat kayak gini ya, duduk juga lebih nyaman. Makanya tadi saya bilang kalau kalian naik Palisade ini ya, suruh balik lagi ke mobil yang kayak Fortuner Pajero itu pasti nggak bakal mau ya. Jarak kepala juga cukup tinggi dan enaknya lagi kalau masuk ke baris ketiga itu juga cukup gampang tuh. Cukup tinggi kan. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kalau kalian tuh cari mobil yang 3 baris, pengennya semewah Alphard gitu ya, tapi pengennya yang lebih kayak segala medan, boleh banget mempertimbangkan Palisade, baik yang AWD maupun yang 4x2 biasa itu juga cukup oke gitu loh. Tadi yang saya sempat mention, ini tuh kayak apa? Ini sensor-sensor ultrasonic. Jadi kalau misalkan ada kalian lupa nutup sunroof, ada daun jatuh atau even ada maling, dia nanti akan memicu alarm. Baris ketiga ini bisa dimuatin 3 orang. Cukup lebih nyaman, nggak perlu rebutan tempat charger. Di sini ada port Type C kanan dan kiri. Ya, yes or no, Palisade XRT atau kalian lebih pilih ambil yang 4x2 biasa atau lebih pilih yang AWD atau bahkan pendatang barunya Tucson atau Santa Fe. Coba kalian komen ya. Gimana Mas Teguh untuk Hyundai Palisade XRT-nya? Oke apa nggak? Oke sih, karena beda harga cuma sekitar 28 juta, tapi mobilnya jadi lebih ganteng. Jadi semua serba trimnya tuh hitam-hitam, velgnya hitam, ada emblem XRT, roof rail juga hitam. Jadi beda harga 28 dan itu juga kalian bebas pilih mau pilih yang 4x2 biasa atau yang AWD ya. Tuh. Dan AWD itu nggak serta-merta hanya dipakai untuk off-road, tapi kalau dipakai jalan berasal juga lebih apa ya, lebih menggigit dan lebih safety dari aquaplaning gitu loh. Ya pesan saya cuma satu sih, kalau misalnya cari mobil Hyundai terutama harus apa mas? Harus datang aja ke Hyundai Bintaro bertemu dengan Pindra, kita test drive langsung yuk Palisade XRT-nya gitu. Ya dan juga ada Santa Fe. Di belakang saya ini ada yang varian tipe Prime, ada Kona juga. Teman-teman kalau misalnya mau nonton reviewnya, link-linknya mungkin nanti saya taruh di atas, kalau nggak deskripsi ya. Ya nanti bisa langsung kontak sama Mas Pindra aja atau langsung datang berkunjung ke mana mas ini? Ke Hyundai Bintaro yang bersampingan dengan Rumah Sakit Pondok Indah, atau menghubungi Pindra dulu aja, kita buat janji temu di Hyundai Bintaro. Yes. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mas Pindra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.